mana beliau mengatakan faminhu, dan diantaranya hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ruwiya, apa yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la sayyi'a afdalu minhuma, ada dua perkara yang mana dua perkara ini la syai'a afdal, jikalau seandainya kita ingin membandingkan dari segala sesuatu tentang keafdolannya, yang dibandingkan dua perkara ini, dua perkara yang akan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dibandingkan dengan apa aja? Karena sifatnya manusia ini senang membanding-bandingkan. Itu sifatnya manusia, sifat insani, sehingga manusia itu selalu melihat sesuatu yang lebih dari sesuatu yang lain. Oh, ini sesuatunya lebih nih, maka ini lebih bagus, ini lebih baik, ini lebih mantap. Itu sifatnya manusia. Nah, sehingga manusia akan memuliakan sesuatu yang dianggapnya baik dan menghinakan sesuatu yang dianggapnya jelek. Namun tidak semua yang kita anggap baik itu baik, dan tidak semua juga yang kita anggap jelek itu jelek. Sehingga beda timbangan kita dengan timbangan Nabi dan timbangan orang-orang soleh, bahkan wali-wali Allah itu beda. Kalau mereka melihat sesuatu bukan dari sudut pandang mereka, tapi melihat sesuatu dari sudut pandang Al-Quran, melihat sesuatu dari sudut pandang hadis. Al-Quran memuliakan enggak ya? Kalau Al-Quran memuliakan, mereka memuliakan. Tapi kalau Al-Quran tidak memuliakan, maka mereka pun tidak memuliakan. Itu pandangannya para ulama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin memberitahukan kepada kita tentang sesuatu yang besar, maka Nabi memberikan pemahaman terhadap akal dulu nih. Akal yang senantiasa digunakan oleh manusia untuk menimbang. Contohnya gini, akal secara duniawi akan memuliakan orang yang memiliki jabatan atau harta. Iya enggak? Ada orang yang memiliki jabatan, kita muliakan. Ada orang yang memiliki harta, kita muliakan. Ini akal manusiawi. Mau orang itu memberi manfaat kepada kita ataupun nggak memberi manfaat kepada kita. Mau orang itu kita senangi ataupun orang itu nggak kita senangi. Mau orang itu kita puji ataupun orang itu kita caci. Ketika mereka berada di hadapan kita, mau tidak mau, senang ataupun tidak senang, pasti kita akan muliakan dia. Kenapa? Karena akal mengukurnya dengan materi dunia. Dengan materi dunia. Oh, pandangan dunia orang ini memiliki kemuliaan karena ada jabatan. Pandangan mata dunia orang ini memiliki kemuliaan. Kenapa? Karena ada harta, kekayaan.
Padahal belum tentu orang yang kaya itu mulia. Kalau orang yang kaya mulia, maka Nabi doanya minta kaya. Nah, sehingga sedikit sekali orang yang tidak kepingin kaya, sedikit. Semuanya kepingin kaya. Kenapa? Karena merasa bahwa dengan kekayaan, dengan harta, kita bisa mulia. Padahal belum tentu kan? Kalau timbangan kemuliaan itu dengan harta, maka Nabi minta harta. Udah pasti kan? Nah, dan sedikit sekali pula orang yang mau ridho dengan kemiskinan. Sedikit sekali nih orang yang mau ridho dengan kemiskinan. Sehingga banyak sekali orang yang miskin merasa ngeluh, merasa kurang, tidak merasa puas. Kenapa? Karena dia menganggap kemiskinan yang menimpa dirinya adalah sebuah kehinaan. Sebuah kehinaan. Dia merasa. Sebaliknya, kalau seandainya kemiskinan itu adalah sebuah kehinaan, kemiskinan adalah sebuah kehinaan, maka Nabi tidak akan pernah minta miskin. Beda nggak? Kira-kira sampai di sini paham nggak? Paham nggak kira-kira? Kok bisa? Iya. Doanya Nabi apa? Allahumma ahyini, nggak bilang ghaniyan, nggak, Nabi nggak doa kayak gitu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan kaya. Enggak. Kalau seandainya dengan kekayaan akan meraih sebuah kemuliaan, maka Nabi akan meminta Allahumma ahyini ghaniyan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan kaya, agar umat-umatku bangga menjadi dan mau meminta kepadamu menjadi orang kaya. Bukan berarti orang kaya hina juga, enggak. Orang kaya akan menjadi mulia dengan harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya akan menjadi mulia dengan harta yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak segan-segan. Ini orang kaya yang mulia. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka bukan orang miskin. Sebagaimana Mus'ab bin Umair, mereka orang kaya semua. Dzulbizaden, mereka orang kaya, memiliki harta yang berlimpah, konglomerat, keluarga ternama, tetapi menjadi mulia. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang saudagar wanita yang kaya raya, nggak ada tandingannya, tetapi menjadi manusia yang mulia disebabkan apa? Karena hartanya dia infakkan di jalan Allah untuk membantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti orang kaya itu hina. Orang kaya yang hina ialah orang kaya yang menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah dan menjadikan dia kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan dihinakan dengan hartanya. Oleh karenanya ini Nabi tidak meminta. Kenapa? Karena kebanyakan umatnya Nabi Muhammad apabila diberikan kekayaan akan menjadi manusia yang tersombong di dunia. Kemarin masih miskin, belum sukses batu baranya, tiba-tiba sukses batu baranya, tetangga udah nggak ditegur.
Jalan dada sudah dibusungkan, ngomong sudah mulai tinggi, udah mulai jadi raja waluh. Ya lo, iya, baru itu sifat yang akhirnya menjadikan dia hina, yang akhirnya menjadikan dia hina. Nah, oleh karenanya Nabi ingin mengangkat, jangan pernah merasa rendah ketika engkau berada di dalam kerendahan. Dan bukan berarti sebuah kerendahan ini menjadi tolak ukur rendahnya dirimu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi engkau rendah di mata manusia, tapi tinggi derajatmu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai sudah rendah di mata manusia, rendah pula di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muskilah ini. Ini problem. Udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Dan bangga lagi dengan kemiskinannya di akhirat. Udah kada berisi harta, ya lo, kada berisi usaha, kada juga berisi amal. Amal kada ada. Sholat nggak mau, bantu nggak mau, puasa nggak mau. Ente kaya? Enggak. Rumahnya gubuk. Ente punya usaha? Enggak ada usaha, anak nganggur. Ente miskin? Miskin. Terus akhiratmu bagaimana? Akhirat anak juga miskin. Kenapa? Orang sholat, anak tidur. Orang ibadah, anak bermaksiat. Ini. Jadi walaupun kita miskin di dunia, jangan sampai kita miskin di akhirat. Jangan sampai kita miskin di akhirat. Karena bukan menjadi satu penentu kemiskinan di dunia ini, bukan. Bukan. Dan bukan juga menjadi satu penentu kekayaan di dunia, bukan. Bukan. Penentunya kita itu di akhirat. Bagaimana akhiratnya kita? Kita nggak punya harta, jangan sampai kita nggak punya rumah nih, jangan sampai di surga nggak punya rumah. Di dunia anak udah numpang ngontrak. Ngontrak aja kadang-kadang masih nunggak bayarannya. Gara-gara COVID. Ya lo, banyak enggak yang kayak gitu? Banyak enggak? Banyak. Jangan sampai udahlah di dunia susah, di akhirat ente susah. Jangan, rugi nih. Buat apa hidup? Dan jangan bangga gitu loh. Ketika enggak sholat jangan bangga. Ketika enggak baca Al-Quran jangan bangga. Jangan malu. Oh, masjid hanya untuk orang, nggak ada masjid untuk orang kaya. Enggak, masjid untuk semua orang. Soft depan ini nggak ada pilih-pilihan, nggak ada. Mau miskin kek, mau kaya kek, ya dia duluan, ya dia di depan. Ini rumah Allah terbuka, dan surga itu seperti masjid ini. Nggak ada surga ini. Surga khusus untuk orang kaya, untuk orang miskin di belakang ya maaf. Ente nggak ada duit untuk beli kaplingan, jadi nggak bisa beli kaplingan surga. Nggak ada kayak gitu. Bisa jadi orang miskin dia berada di surga Firdaus, sedangkan orang kaya berada di surga paling bawah. Bisa jadi, bisa. Bukan menjadi satu tolak ukur kehinaan itu kemiskinan. Jadi jangan malu jadi orang miskin. Harusnya bangga.
Walaupun anak miskin, tapi anak masih bisa jaga ibadah, masih bisa jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Karena saya punya Nabi minta hidup miskin, bukan minta hidup kaya. Nabi minta hidup apa? Allahumma ahyin miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Hidupkan dalam keadaan miskin. Itu permintaannya Nabi tuh. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumlatil masakin. Nanti ya Allah di akhirat bangkitkan aku dan kumpulkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Nah, anehnya ini sudah menjadi mulia, diangkat derajatnya orang miskin. Kenapa ente kok nggak menjadi mulia, malah terpuruk dengan kemiskinanmu? Malah kita ini terpuruk dengan kemiskinan, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah. Aneh. Gara-gara terpuruk dengan kemiskinan akhirnya mencuri, menipu, berdusta, menjadi pengedar narkoba, menjadi bandar judi, menjadi pembantu orang untuk mengedarkan narkoba. Udah miskin akhirnya ketangkep, hina, masuk penjara. Keluarga malu, anak malu, bukan kaya malah susah. Mau keluar harus nebus sekian juta, duit nggak punya, akhirnya menekap di penjara bertahun-tahun. Coba bangga jadi orang miskin dengan cara apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun anak nggak punya harta, tapi jangan sampai saya nggak punya amal. Walaupun saya nggak punya harta, jangan sampai saya nggak punya ibadah. Itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemuliaan itu bukan dari sudut pandang kita, tapi kemuliaan itu bagaimana kita memandang apa yang dimuliakan Allah dan apa yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang begini, menganggap, satu contoh ya, menganggap kaum itu orang yang hina, seolah-olah kaum ini pekerjaan yang remeh, sehingga banyak sekali istri-istri kaum itu minder kadang-kadang mau bergaul dengan masyarakat. Kenapa? Karena dia menganggap pekerjaan suaminya ini di mata masyarakat pekerjaan yang, saya selalu bilang begini, tidak ada pekerjaan yang paling mulia terkecuali menjadi kaum. Loh, kok bisa, Habib? Iya, nggak ada diceritakan di dalam Al-Quran, tidak ada diceritakan di dalam Al-Quran sebuah pekerjaan atau satu pekerjaan yang menjadi nazarnya wanita soleha. Seorang direktur seandainya yang memegang sebuah perusahaan, orang yang besar, pekerjaan yang besar, menghasilkan hasil yang besar, pekerjaan itu nggak pernah dinazarkan oleh seorang wanita yang soleha dan menjadi kisah di dalam Al-Quran. Pengusaha besar, usaha, walaupun usaha berkah, berdagang, tapi pekerjaan ini belum pernah juga menjadi nazar, yang nazarnya menjadi cerita dari turunnya Al-Quran di masanya Nabi sampai hari kiamat, belum ada.
Belum ada. Belum ada tuh. Seorang wanita solehah dia nazar, dan nazarnya dimaktub dalam Al-Quran, dijadikan wahyu, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan abadi sampai hari kiamat. Belum ada. Kerja apa lagi? Apalagi kerja tukang, apalagi kerja kuli bangunan. Nggak ada. Emang jadi kaum ada? Ada. Pekerjaan yang dinazarkan oleh wanita soleha, dari nazarnya yang baik akhirnya lahir seorang putri yang baik dan melahirkan seorang manusia yang baik, diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul sebab nazarnya yang baik ketika hamil. Nazarnya apa? Memperkerjakan anaknya, putrinya, anaknya, mempekerjakan anaknya menjadi kaum, dan itu ditulis dalam Al-Quran. Itu ditulis di dalam Al-Quran dan dibaca lagi. Setiap apa dibaca? Setiap apa dibaca? Ada yang tahu nggak? Setiap ente mau tasmiyah surah Ali Imran, kisahnya siapa? Istrinya Imran, namanya Hina. Namanya siapa? Hina. Ketika Hina ini hamil, Hina nazar. Dia pegang perutnya, dia usap perutnya, lalu dia berkata, "Ya Rab, inni nazartu laka." Wahai Tuhan, ini sesungguhnya aku nazartu laka, bernazar kepadamu, ma fi batni, yang mana nazarku ini aku tujukan apa yang ada di dalam perutku ini, ya Allah. Ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, ya Allah. Kalau seandainya nanti anakku yang ada di dalam perutku ini, ya Allah, lahir dengan selamat, lahir dengan baik, lahir dengan engkau ridhoi, muharrar, aku akan jadikan kaum ngurus masjidmu. Aku akan jadikan dia seseorang yang bekerja untuk engkau, mengurus rumahmu, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Itu nazarnya. Nazarnya siapa? Nazarnya Hina. Hina ini siapa? Ibunya Maryam. Maryam ini siapa? Ibunya Nabi Isa. Tuh, nazarnya baik, dari wanita yang solehah melahirkan anak yang solehah, dari anak yang solehah melahirkan seorang anak yang menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan turun nanti di akhir zaman menjadi umatnya Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwa itu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, diangkat ke langit kedua karena munajatnya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang bernama Isa ibn Maryam, putra daripada Imran, karena ibunya ketika hamil mengandung dia, saat itu dia berada di dalam rahim ibunya, ibunya berniat dia menjadi kaum. Mulia nggak tuh kaum tuh? Kenapa kita hinakan kaum? Kita seolah-olah direktur bank ini, direktur kantor ini lebih mulia dari kita. Nggak ada. Kaum lebih mulia dari dia. Kenapa? Karena pekerjaan kaum ada dalam Al-Quran dan menjadi nazar wanita solehah. Pekerjaan ente belum ada dalam Al-Quran, jadi nanti dulu, muliakan dulu nih.
Kadang-kadang kita mandang kaum sebelah mata. Hah? Ya. Kadang-kadang ngundang kaum aja kayak Masya Allah, kaum kena isuk anu lah ke wadah ulun lah, kurang ajar banget. Hah? Kadang-kadang ada juga kaum tuh bungul, dasar bungul kaum tuh. Ya Allah, ente siapa? Ini orang pekerjaannya udah ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kita memandang dengan pandangan pekerjaan dia, kita bukan memandang dengan Al-Quran. Coba cek dalam Al-Quran dulu. Iya, makanya kalau ente mau gaji kaum 1 juta 2 juta itu nggak ada apa-apanya, kecil itu. Jangan ngerasa gaji kaum segitu itu terus ente sudah mulia, enggak, tetap mulia kaum. Ente mau gaji 1 miliar pun tetap mulia dia. Anak sedih kadang-kadang kaum itu sudah dianggap, ya Allah, ini manusia nih, pekerjaannya mulia. Mudah-mudahan pengurus-pengurus masjid yang dengar ini muliakan kaumnya. Kadang-kadang bikinin rumah kaum kayak rumah kandang kucing. Kaum nggak ada kasur. Kaum nggak ada kasur. TV-nya kotak, udah itu bersemut lagi. TV pengurus masjid gede-gede. Ya Allah. Aneh bin ajaib. Hah? Orang yang pekerjaannya menjadi nazar dihinakan. Yang pekerjaannya belum ada di dalam Al-Quran, ini 50-50 nih. 50-50 nih. Pekerjaannya dia ini bisa nyelamatin dia atau jerumusin dia, belum tahu kan. Ini kita muliakan. Aneh. Bayangkan tuh, apalagi kaumnya dia ulama, pernah mondok, ngajarin anak ente ngaji, harus dihormati. Ulama, ustadz, ngajarin ngaji, ngajarin nggak? Ngaji. Hah? Udah itu apa? Dia juga azan. Kadang-kadang kan kaum itu kan ngerangkap itu. Dia juga azan. Ente bayangin, Nabi Isra Mi'raj. Pergi ke surga, dilihatkan surga pada malam. Nabi dengar ada suara trompa. Nabi tanya sama Jibril, Jibril, itu suara sendalnya siapa? Jibril jawab, itu suara sendal muazzinmu. Suara sendal muazzinmu. Siapa? Bilal bin Rabah. Nah, kaumnya jadi muazzin. Sendal kaum duluan masuk surga daripada sendal ente. Sendal kaum lebih mulia daripada kita. Contohin Bilal bin Rabah. Rumah kaum kecil, ya Allah, kayak rumah semut. Hah? Kamar kaum udah lihat anaknya banyak. Untung kaum ini nggak pernah berpikir untuk istri 2. Karena dia mikir kalau istri 2 bagaimana, ini aja istri 1 sempit-sempitan. Apalagi mau istri 2. Hah? Aneh nggak gitu tuh? Aneh nggak tuh? Aneh. Nah, mudah-mudahan Masjid As-Salam nanti ini kaumnya rumahnya bisa jadi besar, jadi biar dia bisa istri 2. Iya. Amin. Mana kaum? Bawa kaum, senyum-senyum dibawa kaum. Iya. Jadi biasakan memuliakan apa yang Allah muliakan, maka Allah akan muliakan kita. Allah akan muliakan kita. Kita kepingin dimuliakan, jangan sama orang.
kalau kita minta dimuliakan oleh orang, kalau kita minta dimuliakan oleh orang, orang yang memuliakan kita meninggal, habis siapa yang memuliakan kita? Cari agar Allah memuliakan kita. Bagaimana cara agar Allah memuliakan kita? Maka muliakanlah apa yang Allah muliakan. Pasti Allah akan muliakan kita. Kalau Allah yang memuliakan kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan baik dalam keadaan hidup ataupun nanti ketika kita meninggal dunia. Tetap masih mulia. Kenapa? Karena kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Apa yang Allah muliakan. Seperti itu. Paham ya? Taib, kita masuk kepada pembahasan haslatani, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma. Enggak ada sesuatu yang apabila ingin ditandingkan dengan keduanya ini lebih afdal daripada keduanya. Bil maqal, baik kalau kita mau menandingkan secara ucapan, au bil jah, atau secara pangkat. Oh, ini bagus ini ucapannya ini lebih baik enggak? Oh, pangkatnya ini tinggi nih, berarti ini orang lebih mulia daripada dua perkara ini. Enggak. Makanya dikatakan bil baik secara bil magal, au bil jah, au bil mal, au bil badan. Artinya, jikalau seandainya dua perkara ini mau dibandingkan dengan apa saja, nggak bakalan bisa ditanding. Nggak bakalan bisa ditanding. Nggak akan bisa ditandingi. Halo? Nggak akan bisa ditanding dua perkara ini. Ente mau nandingin dengan apa? Dengan apa aja deh. Ente mau nandingin dengan apa aja, nggak bakalan bisa ketanding. Mau nandingin dengan ucapan, jauh. Mau tandingin dengan pangkat, jauh. Mau ditandingkan dengan harta, jauh. Mau ditandingkan dengan ketampanan dan kecantikan, juga jauh. Masih unggul dua perkara ini. Dua perkara itu apa? Al-imanu billah. Yang pertama, iman kepada Allah. Orang pintar bicara tapi nggak punya keimanan, sia-sia ucapannya. Orang punya pangkat tinggi tapi nggak punya keimanan, sia-sia pangkatnya. Orang punya harta berlimpah tapi nggak punya keimanan, sia-sia hartanya. Orang memiliki paras wajah yang tampan, yang cantik, rupawan, nggak punya iman, nggak ada harganya. Tidak ada harganya. Yang pertama, iman billah. Iman kepada Allah. Itu penentu segala-galanya. Nggak punya harta, nggak pandai bicara, nggak tampan, nggak punya kedudukan, tapi punya iman, lebih mulia dari segalanya. Lebih mulia dari segalanya. Punya iman, yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah, berharap kepada Allah, pasrah dia kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah. Orang ini mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Ente bertakwa, punya iman, bertakwa. Ente nggak punya apa-apa, tapi punya ketakwaan. Ente lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mulia. Maka jadilah orang yang mulia di sisi Allah. Dengan apa? Dengan betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Karena orang yang beriman ini dia nggak pusing. Tapi kalau orang yang nggak beriman, dia akan pusing. Orang yang nggak beriman, dia akan sedih. Sedangkan orang yang beriman sepanjang harinya gembira. Ente lihat, orang-orang yang beriman, walaupun dia beranjak atau datang dari keluarga yang miskin,
Maaf. Ini anak orang tuanya miskin. Ini anak orang tuanya nggak punya jabatan. Ini anak orang tuanya rakyat jelata, rakyat biasa. Ini anak orang tuanya nggak bisa apa-apa. Cuma orang tua mendidik dia menjadi orang yang beriman. Anak ini diangkat derajatnya oleh Allah. Orang tuanya ikut diangkat derajatnya oleh Allah. Kakeknya ikut diangkat derajatnya oleh Allah. Terus diangkat. Keluarga di belakang-belakangnya diangkat. Sebab apa? Sebab cucunya, sebab cicitnya, sebab anaknya ada iman. Tampan, gak tampan. Keluarganya yang kemarin miskin, ayahnya petani. Punya siapa yang dia kerjakan? Lahan orang. Petani lahan orang, iya. Punya lahan sendiri? Nggak punya. Tapi sekarang, anaknya bukan lagi bisa beli tani, kebun-kebun bisa dia beli. Kenapa? Karena ada iman. Karena ada Berapa banyak seorang anak yang berangkat dari keluarga yang konglomerat, kaya raya, kakeknya kaya, ayahnya kaya, punya harta berlimpah. Bahkan masyarakat selalu berpikir, ini harta keluarga ini gak bakal habis 7 keturunan. Gak bakal habis 7 keturunan. Enggak. Tapi dia punya cucu tuh. Cucunya nggak ada iman. Cucunya nggak ada iman. Apa yang terjadi? Belum 7 keturunan, baru 2 keturunan, udah berantakan. Cucunya pecandu narkoba, cucunya penzina, cucunya hamil duluan, bisnisnya bangkrut, hutang di mana-mana, rumah disegel bank, ruko diambil sama rentenir, sekarang anaknya ngontrak, akhirnya dia dijadikan buah mulut masyarakat. Kasihan ya, dulu kaya tuh sekarang miskin. Kasihan ya, dulu kaya sekarang miskin. Banyak nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Sebab apa? Nggak ada iman. Nggak ada iman. Makanya iman ini mahal dari semuanya. Iman mahal dari semuanya. Lebih mahal dari segala-galanya. Jadi orang yang beriman, makanya dikatakan apa? Khaslatani laisai'a afdal minhuma. Khaslatani, 2 perkara. Kalau mau dibandingkan dengan apa aja, nggak bisa dibandingin. Nggak bisa. Kenapa? Karena 2 perkara inilah 2 perkara yang paling yang paling apa? Yang paling afdol, yang paling yang paling utama, yang paling afdol, yang paling utama. Paling afdol, paling utama. Yang pertama, al-iman billah. Al-iman billah. Wa naf'u lil muslimin. Dan yang kedua, mendatangkan manfaat bagi sesama muslim. Kedua hal ini. Ente nggak punya duit, tapi ente bisa ngasih orang yang nggak punya duit, itu lebih hebat daripada orang yang punya duit. Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali punya kurma 1 buat buka puasa, bukan buat buka puasa. Baru mau makan, ada orang miskin datang ketok pintu.
Ya Ali, ini aku belum makan, udah berapa hari belum makan. Tolong kalau kau ada makanan kasih. Sayyidina Ali cuma kurma satu. Akhirnya apa? Dibelah dua. Ini setengah buat ente, setengah buat anak. Nah, makan deh, bismillah. Habib Abdullah Al-Idrus punya anak dua. Yang pertama, yang terkenal ma'ruf, Habib Abu Bakar dan Abdullah Al-Idrus Al-Adni, sahibul laban, alim, kaya. Kalau ada ulama datang, ada tamu datang, itu dipotongin kambing satu-satu. Seandainya tamunya berapa, ulamanya berapa? 8. Dipotongin 8-8-nya. Ditanya, ente seneng makan apa? Apanya kambing? Kakinya, kaki depan, kaki belakang, dada, hati. Oh katanya, anak seneng hati. Anak seneng hati. Diambilin hatinya. Dipotong satu kambing. Yang diambil cuma hati. Sampai suatu hari ada beberapa tamu datang kepada Habib Abu Bakar. Kepada Habib Abu Bakar datang. Di siang yang ditanya, ente mau makan apa nih? Mau makan daging kambing? Mau makan tulang apa namanya, kaki atau hati? Anak senang hati, dikasih hati. Potong 8 kambing, potong satunya letuk. Ini dibilang wali kok mubazir, ini dibilang wali kok mubazir. Ini wali, Abu Bakar ada nih wali, dia geletik dalam hatinya. Kata Habib Abu Bakar nyinggung, siapa bilang mubazir? Ente nggak makan yang ente nggak makan semuanya, ya anak bagiin sama orang kampung, nggak ada mubazirnya. Kata Abu Bakar, yang penting anak nyenangin ente datang ke sini, anak potongin kambing, anak potongin kambing. Ente makan hati, dagingnya anak bagiin orang kampung, nggak ada mubazir. Akhirnya orang yang kritik dalam hati itu diem, dia minta maaf. Akhirnya salah satu orang bilang, ya Habib, Masya Allah, antum ini dermawan, antum ini sudah alim, dermawan. Kata Habib Abu Bakar, ana belum dermawan. Yang paling dermawan itu ana punya abang. Yang paling kaya dan dermawan itu ana punya abang, Syekh. Di mana? Di Tarim. Nanti ke sana tuh datang. Yang benar? Oh iya benar. Masa? Iya. Lebih kaya dari antum, lebih kaya dari ana. Abang antum, abang kandung. Akhirnya ini ulama yang tadi bertemu kepada Abu Bakar, bodoh-bodoh datang ke Tarim. Pergi. Kita Mbak OBC. Sampai di depan rumahnya dilihat, ini kok rumahnya gubuk. Nggak sama omongannya seperti Habib Abu Bakar. Kata Habib Abu Bakar kaya, ini kok rumahnya sederhana, kok rumahnya gubuk, ini gimana ceritanya? Ala kulli hal sudah, mungkin ini orangnya tawadu. Nah, ini mungkin orangnya tawadu. Itu sudah ketok itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, antum dari mana? Ditanya basa-basi, disuruh masuk. Suruh masuk, suruh duduk. Duduk 5 menit, 10 menit, setengah jam, belum dikeluarin makanan. Kita orang datang ke tempat Habib Abu Bakar, disambut, langsung ada minuman, ada makanan. Ini udah setengah jam nih, mau 1 jam ini. Kok belum ada makanan lagi nih? Sampai 2 jam atau 3 jam masuk, waktunya makan siang. Di rumahnya Habib Abu Bakar ditanya, ente mau makan apa?
Anak udah siapin kambing, apa yang ente senang? Ini enggak. Waktu masuk makan, diambil tamis, ya. Roti yang gede, roti Arab yang gede, dibuat dari tepung yang keras, dibagi sama Habib saya, dibagi. Tamunya ada berapa? Ada 8, dibagi 8. Di mana kambingnya mana? Katanya kaya, katanya lebih kaya daripada adiknya. Bagi, udah makan. Dalam hati ini ulama, ini kita dikerjain sama Habib Bakar nih. Coba besok kita tanya. Akhirnya udah selesai, keluar, besoknya pergi lagi ke adat, datang silaturahmi ke Habib Abu Bakar. Ya Habib, ya antum bilang saudara antum lebih kaya daripada antum, benar. Tapi ketika kami sampai ke rumahnya, kami nggak dijamu apa-apa, cuma dikasih roti kering dengan air putih. Itulah kayaknya saya punya abang, dia bilang. Ente mau tahu? Yang dia hidangkan ente itu makanan dia seharusnya dia makan siang, pagi, dan malam. Karena ada ente, dia nggak makan malam gara-gara ente. Itu jatah makan malamnya dia kasihin ke ente. Kalau anak bagiin ente 8 kambing, anak masih ada ratusan kambing itu di belakang. Itu bukan kekayaan anak, itu cumanya titipan aja. Tapi dia yang kaya. Seorang miskin, walaupun dia miskin, tapi mikirkan orang itu lebih kaya daripada orang kaya yang nggak pernah mikirin orang, ya, yang nggak pernah mikirin orang. Itu bayangin. Ya itu tolak ukurnya beda kan, kita kan beda. Nah, itulah ulama. Ala kulli hal. Sehingga di sini dikatakan apa? Aslatani la sayya afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'ulil muslimin. Dua perkara yang apabila ingin dibandingkan dengan segala sesuatu, maka dua perkara ini paling afdol. Yang pertama iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang Islam. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man asbaha, barang siapa yang berada di subuh hari, atau barang siapa yang berada di pagi hari, la yanwi az-zulma, sama sekali ketika dia berada di pagi hari tersebut, la yanwi, tidak berniat untuk apa? Az-zulma, melakukan kezaliman, tidak berniat melakukan kezaliman ala ahad, kepada satu orang pun, tidak berniat melakukan kezaliman kepada satu orang pun, ghufira lahu ma jana, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Waman asbaha, dan barang siapa yang apabila dia berada di pagi hari, yanwi, lalu dia berniat di pagi hari tersebut, nusratul mazlum, ingin membantu orang yang terzalimi. Ada orang yang terzalimi, dia ingin bantu, dia ingin selamatkan, dia ingin senangkan. Wa qada al hajat, wa qada hajatil muslim, dan ketika dia berada di pagi hari, dia berniat untuk menunaikan hajatnya orang Islam. Ya, ada orang yang datang, dia niat. Kalau ada orang yang datang, ini walaupun niat, walaupun nantinya nggak ada orang yang datang, tapi dia niat. Amun tetangga minta bawang, kena aku kasih. Walaupun ditunggu sampai malam nggak ada tetangga minta bawang, tapi dia niat, dia niat. Kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji mabrur.
melaksanakan haji mabrur. Masya Allah, Masya Allah. Sampai jam berapa? Isyarat jam berapa? Udah lewat, udah lewat dikit lagi, gak apa-apa ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, terakhir, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah, anfa'un nas linnas, orang yang memberi manfaat kepada manusia. Afdalul a'mal, amalan yang paling afdol, amalan yang paling afdol apa? Idhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu memasukkan kegembiraan, membuat orang mukmin senang. Ya, membuat orang mukmin senang. Ya, duduk dengan dia, yang punya hutang nggak mikirin hutang, yang punya masalah selesai masalahnya, ketawa, senang, nggak ada sedih-sedih, nggak ada gelisah, nggak ada resah, senang aja. Itu amalan yang paling afdol. Dan amalan yang paling afdol pula, au yaksifu anhu garban, menghilangkan kesusahan orang, kesedihan orang, au yaqdila hudainan, atau melunaskan hutang orang kalau mampu. Ya kalau nggak mampu, jadi tukang walu aja lah. Kalau duduk sama ente orang ketawa, ya lo bawaluhan aja, kita gak ada apa-apa. Yang penting teman tapi kada usah mewaluhi teman. Ini yang jadi masalah. Amun nikah mewaluhi teman, yang ada dapat dosa. Tapi kalau hanya bewaluan aja, kada mewaluhi, insya Allah dapat pahala. Jadi beda mewaluhi lawan bewaluhan. Ya lo, beda apa enggak? Beda. Ya lo, wallahu a'lam bisawab. Allahumma fir lana dzunubana wa suruyubana warfa' darajatana wa anfa'na ma 'allamtana ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.